orang yang berilmu itu kafadlil qamari lailatil badri ala sairil kawakib. Di hadapan Allah, orang yang berilmu itu laksana dari banyaknya bintang, dia itu adalah rembulan yang ada di malam purnama. Artinya akan dikedepankan keilmuannya. Tapi juga perlu diingat, bukan berarti orang berilmu bangga dengan ilmunya lantas bisa berbuat yang lain-lain. Kita buka dalam kitab lain sekarang, kitab Al-Ihya Ulumuddin. Di sana dijelaskan tentang afatul ilmi, bahaya atau bencananya ilmu. Bahaya atau bencananya ilmu itu ada dua. Al-ilmu fil qalbi, al-ilmu fil lisani. Al-ilmu fil lisani yaitu ilmu sebatas lisan, sehingga pada akhirnya nggak nyampe hati dan nggak nyampe kepada pengamalan. Ada ilmu fil qalbi, yaitu ilmu di dalam hati, yang mana menjadi i'tikad, menjadi keyakinan dan berbuah pengamalan. Maka Imam Zarnuzi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim menjelaskan, katsirum minatul lab yanalu minal ilmi walam yanalu min samaratihi wa manafihi. Banyak daripada orang-orang penuntut ilmu itu mendapatkan ilmu, tetapi dia tidak mendapatkan buahnya ilmu dan manfaatnya ilmu. Apa buah dan manfaatnya ilmu? Al-amalu, yaitu amal. Jadi al-ilmu fis suduri la fis suturi. Ilmu itu di hati, la fis suturi, tidak di tulisan. Jadi kalau orang bisa baca ya wajar, belajar gitu ya. Tetapi jelas al-ilmu itu nurun, adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak akan masuk, tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Jadi memandang lebih jauh seorang itu alim, berilmu ataupun tidak, yaitu adalah amal. Bagaimana ilmunya itu ada di dalam hati dan ilmunya itu berbuah menjadi sebuah perbuatan. Sehingga pada akhirnya nanti di saat seseorang kembali kepada Allah, yang Allah terima amalnya, yang Allah tolak juga amalnya. Tidak ada pembahasan ilmunya. Ilmu hanya sekadar pengantar. Kita bisa berhubungan, kita tahu. Tetapi inti atau buah manfaat daripada ilmu yaitu adalah amalnya. Nah, kita tahu haram tapi masih seneng ya gimana cerita. Kita tahu ini tidak boleh, tetapi masih kita lakuin. Berarti ilmunya nggak punya buah, ilmunya nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya ilmu? Yaitu amal. Makanya lahirlah pada akhirnya afatul ilmi, dijelaskan oleh Imam Ghazali, bahayanya orang punya ilmu. Asyaddu, itu lebih besar ancamannya, lebih dahsyat ancamannya. Kalau di dalam Al-Quran bahasanya kaburo maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah amat besar murkanya, amat besar marahnya Allah, antaqulu ma la taf'alun, kau mengucapkan yang kau tidak lakukan. Artinya kau punya ilmu tapi tidak beramal. Oh kalau begitu mah mendingan bodoh atuh. Ya bukan begitu juga. Justru kalau bodoh nggak diterima. Tatkala punya ilmu ya harus beramal. Banyak orang yang punya ilmu tetapi justru tidak punya amal, yang pada akhirnya ilmunya tidak manfaat. Kalau dalam bahasa syair, bahasa yang biasa kita sebut dengan nusus atau mahfuzatnya, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin.
ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Ya, kalau kita dengar orang, nggak usah heran. Maka di akhir zaman kata Nabi, kasir khutuba'uhum qalilun fuqa'uhum. Banyak orang yang pandai di dalam lisan. Nah, kita tahulah, wah lisannya pandai. Tapi qalil fuqa'uhum, sedikit mereka yang bisa mengamalkan ilmu yang telah ada. Sekarang coba, ini haram misalnya. Tapi berapa banyak orang yang sudah tahu haram tapi ditinggalin. Sekarang udah sedikit. Ini wajib misalnya. Tetapi berapa banyak orang yang tahu ini wajib, tapi contoh aja, kalau orang tahu sholat itu wajib dan mengamalkan kewajibannya, masjid tiap hari nggak muat, penuh gitu. Ya karena cuma sekedar tahu. Ya namanya tahu, ya tahu atuh. Namanya tahu, ya ilmu itu tahu, pengetahuan tahu. Makanya jangan silau gitu ya dengan seperti itu. Tetapi silau kepada siapa? Orang yang mampu mengamalkan ilmu. Makanya derajat amilin itu pertama, berapa banyak orang yang tahu, tetapi alangkah sedikitnya orang yang beramal. Nanti ada di atas lagi, berapa banyak orang yang beramal, tetapi alangkah sedikitnya orang yang melakukannya dengan ikhlas. Jadi, makanya nanti derajat ikhlas itu, kalau dalam takbiran itu Allahu Akbar, mukhlisina lahuddin, derajat tertinggi adalah orang-orang ikhlas. Seseorang sebab kalau sudah ikhlas, udah nggak ngaruh. Ya jangankan dikasih seneng, dikasih susah ikhlas coba. Mau diapain aja ikhlas. Dikasih seneng ikhlas ya biasa. Kamu dikasih kaya ya, dikasih berlimpah harta, ikhlas gak? Ikhlas biasa. Cuma kalau bisa ikhlas dengan keadaan apapun, ikhlas, itu derajat tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah ikhlas, senang ikhlas, panas ikhlas, mau hujan ikhlas, mau banjir, mau apapun ikhlas. Derajat ikhlas itu dulu dalam sejarah pernah kita dapati dalam sejarahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tatkala pengen dibakar, datang angin, ngapain kamu? Ibrahim minta kepada Allah, aku bantu engkau. Biarin aja, aku sih ikhlas urusan Allah. Datang lagi air, ya Ibrahim aku bantu. Saya sudah ikhlas. Jadi bahagia nggak berhenti gitu ya. Bahagia aja. Maka kalau pengen bahagia yang tidak ada habisnya, ikhlas. Nah, sekarang kita, pernah saya omong, manusia hidup mencari kebahagiaan. Bahagia itu Ustaz, kalau kita ke pantai nyewa villa, indah lihat pemandangan gitu ya. Ya kalau emang itu bahagia ya silakan aja. Paling seminggu juga mau pulang nggak betah. Ya. Oh ke gunung Ustaz. Pemandangan indah setelah nyewa villa hotel. Ya seminggu udah nggak betah, pengen pulang, enakan di rumah gitu. Oh bahagia itu enak itu Ustaz kalau makan makanan yang kita sukai yang paling enak. Ya contohnya makan durian, 1 enak, 2 enak, 3 enak. Kesononya mabok, ongkek kita. Udah gak enak lagi. Apa sih yang paling enak sih? Oh kawin gak berhenti-berhenti. Ya rata-rata orang dekok gitu teh pusing. Apa sih enak itu, bahagia itu apa sih sebenarnya? Jadi kita nih sebenarnya hidup mencari bahagia nih. Bahagia itu apa sih? Ada gak kebahagiaan yang kita bahagia nyampe gak ada habis-habisnya dan tidak terpengaruh bahagia itu dengan keadaan apapun? Ada, yaitu ditawarkan di dalam kitab Al-Minahus Saniyah, waman aroda dawama surur, siapa pengen yang bahagianya gak berhenti-berhenti, fal yudawim ala dzikri, maka dia juga jangan berhenti-berhenti ingat kepada Allah.
yang artinya kejadian apapun yang dia alami dia sudah ikhlas. Sudah barang tentu ikhlas bukan perkara mudah, memerlukan muatan ilmu, memerlukan muatan amal dan kebiasaan. Pada akhirnya semuanya lepas. Dikasih susah nggak ngaruh, nggak ngaruh, dikasih apapun nggak ngaruh ya, karena tujuan hidupnya, perjalanan hidupnya udah dikaitkan, digantungkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.